ala kadarnya, hidup dengan keluarga kita, hidup dengan anak dan istri kita, hidup bahagia dengan keluarga kecil kita, hadirin. Cuman entah di sana keluarga kita yang jauh dari kita, mungkin merasa kok nggak pernah hubungan lagi sama kita, kok nggak pernah telepon-teleponan lagi, kok nggak pernah nyambangin kemari. Kan kita ada yang sakit keluarga kita, kok nggak pernah dijenguk, kok nggak pernah perhatian sama kita. Sehingga keluarga kita yang jauh, hadirin, mungkin nganggap kita tali silaturahmi. Berapa banyak kejadian seperti ini, dibilang sombong lah, dibilang kagak perhatian. Padahal hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, ini penting bagi kita. Menyambung tali silaturahmi itu berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada keluarga kita yang jauh di sana, alhamdulillah zaman sekarang udah mudah. Kalau mungkin kalau silaturahmi zaman dulu mesti siap ongkos dulu, siap ongkos, siap waktu. Kalau sekarang agak cuman siapin pulsa doang udah, numpang wifi internet, pakai internet, tanya gimana kabar, udah cukup tuh. Kita ada duit lebih, kirimin, ada hadiah. Sekarang kalau ngirim hadiah, kalau dulu kan mesti bawa-bawaan, repot dari rumah. Kalau sekarang kagak, kirim aja tuh pakai ojek, hadirin. Kirimin tuh, kirim pakai GrabFood atau segala macam, kirim ke sana, bisa, hadirin. Ada duit lebih, kirim pakai rekening kita. Nah, ini semua cara menyambung tali silaturahmi. Sebab ini pernah kejadian, pernah ada satu orang ulama salihin. Dia ini adalah orang yang masya Allah hartawan, dan di Hadramut sana orang kaya itu, hadirin, bukan orang yang punya rumah 5 tingkat, bukan. Tapi orang kaya di zaman kala itu adalah orang yang punya sumur. Sebab kan daerah tandus padang pasir, jadi yang punya sumur, punya air, ini orang kaya berarti. Nah, ada satu orang punya sumur, dan dia baik orangnya. Dia bilang sama pembantu, ini air yang ada di sumur ini sebahagian buat nyiramin kebun, sebagian lagi gunakan buat ngisi kolam-kolam yang ada di sekitar sini. Buat apa? Buat siapa yang butuh air bisa ngambil air langsung dari situ, gratis, halal. Bahkan saking dermawannya, itu air disiapkan bukan hanya untuk manusia, disiapkan juga kolam buat hewan. Jadi hewan liar kalau dalam keadaan haus mampir aja ke situ, minum, selesai, itu hilang dahaganya. Jadi tiap hari kerjanya begitu. Tapi subhanallah, anehnya sang pembantu itu tiap hari selalu ngeluh. Kenapa Tuhan? Ini sumurnya Tuhan tiap hari selalu banyak sampah. Jadi sebelum saya bagikan nih air untuk buat salurkan buat kebun, salurkan buat minuman orang-orang, itu saya harus bersihin sampah dulu dari sumur. Sampai akhirnya tuannya bilang, kalau gitu gini deh, nanti malam ente bergadang ronda jagain sumur saya. Sebab aneh kalau tiap hari ada sampah, berarti ada orang sengaja naro. Jadi malam ini ente ronda, tapi ingat, cukup lihat siapa yang datang, jangan ditegur, jangan dipergokin, udah lihat aja siapa dia, besok lapor. Baik Tuhan. Malam nih pegawainya begadang, hadirin, ronda, lihat dari kejauhan. Subhanallah, betul tengah malam ada orang bawa karung sampah, menuangkan satu karung sampah ke dalam sumur. Ketika dilihat kaget. Kenapa? Ternyata yang naruh sampah siapa? Keluarganya sendiri, ini Tuhan, kerabatnya sendiri. Sampai si pembantu bilang, astagfirullah, ini orang jahat banget. Padahal ini pemilik sumur orangnya dermawan, orangnya baik, tapi keluarganya sendiri yang memperlakukan seperti ini. Sampai keesokan harinya, waktu si pemilik sumur ini datang, diceritain sama pegawainya, Tuhan tahu nggak yang naruh sampah itu siapa? Dia bilang nggak tahu. Siapa? Kerabatnya Tuhan, Fulan bin Fulan. Dengar kayak gitu langsung diam nih si pemilik sumur, hadirin. Bang, udah, ini rahasia saya dengan engkau, ya, jangan dilanjutkan, biar saya ngatur semuanya. Baik Tuhan. Pulang ke rumah, dikumpulkan tuh anak-anaknya, dipanggil istrinya, duduk bareng. Kata dia bilang, kita ini udah lama nggak nyambangin saudara saya Fulan bin Fulan. Kita nggak tahu gimana keadaan dia, mungkin lagi susah, mungkin lagi butuh bantuan. Yuk sekarang ada makanan siapin, ada pakaian lebih siapin, ada rezeki lebih, ada uang sedikit, ayo kita bawa kemana? Sekarang juga kita sambangin keluarga saya Fulan bin Fulan. Keluarganya nggak tahu apa masalahnya, hadirin, cuma dibilang ajak silaturahmi, ayo berangkat bareng-bareng. Datang nih bawa makanan, bawa pakaian, hadirin. Subhanallah, orang yang ini yang menaruh sampah ngelihat rombongan keluarga orang ini datang, kaget, takut, jangan-jangan ketahuan nih saya yang naruh sampah. Tapi begitu ketemu, hadirin, nggak ngebahas tentang sumur sama sekali.
nggak ngebahas tentang sampah sama sekali. Yang ada nih orang bayi tersebut langsung memeluk saudaranya. Dia bilang minta maaf, udah lama nih nggak nyambangin ente. Minta maaf, ane nggak perhatian sama ente. Nih sekarang alhamdulillah saya bawa keluarga saya bawa anak-anak saya bawa istri saya. Nih tolong diterima, ada sedikit hadiah, tolong diterima buat ente. Nih ada makanan, nih ada pakaian, nih ada uang, tolong diterima. Subhanallah, cair suasana. Nggak ada tuh permusuhan, nggak ada emosi, nggak ada amarah. Hadirin, begitu pulang ya, ini ke rumah, dia panggil lagi pembantunya, pembantuku malam ini tolong ronda lagi ya. Dia bilang kenapa lagi ya Tuan? Lihat itu teman saudara saya itu yang namanya Fulan datang lagi nggak kemari. Tapi ingat kalau dia datang jangan dipergokin, cukup lihat aja. Baik Tuan. Maka begadang lagi nih pembantunya. Hadirin, tengah malam kaget, kenapa? Datang lagi ternyata tuh orang. Cuman yang sekarang datangnya bukan bawa sekarung sampah, bawa sapu sama pengki. Hadirin, ngebersihin sumur sahabatnya ini, saudaranya ini. Selesai masalah. Nah kadang nih hadirin, ini pelajaran penting buat kita. Kita sibuk bahagia dengan keluarga kecil. Kapan kita hubungan dengan keluarga kita yang jauh di daerah? Pernahkah kita hubungan sama mereka? Pernahkah kita tanyakan bagaimana keadaan mereka? Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang perkara yang kita anggap sepele ini dampaknya besar. Makanya intinya ayo saya ajak kepada antum sekalian menyambut datangnya malam nisfu Sa'ban, menyambut datangnya bulan Ramadan. Ayo perbaiki hubungan kita sesama keluarga kita. Yang musuhan tobat sama Allah, balik nih malam, nggak usah nunggu besok. Hadirin, jangan nyambung tali silaturahmi ntar nunggu lebaran dulu beb sekalian mudik, nggak, telat, terlambat. Hadirin ya, sebab malam nisfu Sa'ban itu malam yang mana doa kita diijabah, tapi buat orang yang mutuskan tali silaturahmi ibadahnya bakal ditolak. Maka insya Allah ini malam kita taubat. Kalau ada di antara kita yang bermusuhan sama kakak dan adiknya, kalau ada yang bermusuhan sama paman dan keponakannya, kalau nggak mau saling tegur sama kerabat dan misannya, sekarang kita taubat sama Allah. Kita mohon ampun kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar Allah melimpahkan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berbuat baik kepada keluarga kita. Insya Allah bisa menyambung tali silaturahmi kepada keluarga kita sehingga Allah limpahkan keberkahan, limpahkan rezeki, panjangkan usia kita, dan insya Allah kita semua dicatat orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penutupan sementara Majelis Rauhah Wakaf Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan besok Sabtu sore 8 Februari tahun 2025 di Majelis Talim Darus Salafi Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, acara untuk umum.